Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah iman dan akhir zaman. Ini tema yang menarik. Mari kita akan memperhatikan Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Menarik sekali dalam pengajaran Yesus bahwa ia berkata, jika nanti anak manusia itu datang, masihkah ada didapati iman di bumi? Itu artinya ketika kedatangan Tuhan, ketika di akhir zaman, apakah masih ada iman yang didapati dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Saudara, ini menjadi sebuah awasan dan peringatan buat kita, orang-orang yang percaya. Setiap zaman itu memiliki tantangannya masing-masing. Dan hari ini kita berada di akhir zaman, Bapak Ibu. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Dikatakan bahwa di masa-masa yang sukar, manusia akan ditandai dengan kehidupannya yang menjadi hamba uang, mementingkan diri sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, mereka memberontak terhadap orang tua, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik. Ini semua terjadi dan ini menjadi sebuah tanda yang sangat menyedihkan buat kita, bahwa di akhir zaman ini manusia makin hidup dengan tanda-tanda yang saya katakan tadi. Ini berarti mereka hidup dalam kehidupan yang sudah tidak dapat dibatasi. Artinya mereka hidup dalam kebebasan, dalam kesenangan, dan mereka punya slogan, apa yang aku suka aku lakukan. Hidup hanya sekali, mengapa tidak dapat aku nikmati? Mereka melakukan apapun tanpa ada batasan, dan apa yang mereka suka mereka lakukan. Ini terjadi, Bapak Ibu. Manusia di akhir zaman, mereka hidup dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Mereka benar-benar hidup di dalam kehidupan yang hedonisme. Mereka benar-benar hidup di dalam gengsi, prestis. Mereka membeli barang-barang yang branded, bergaya mewah. Mereka fashionable. Bahkan mereka nongkrong di kafe. Saudara, inilah kehidupan di akhir zaman sudah menjadi hal yang biasa kita saksikan sehari-hari. Mereka ini hidup di dalam kehidupan yang hedonis. Dan kita lihat, bukan saja mereka hidup dengan kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi dengan kemajuan, perkembangan teknologi yang maju, maka orang juga tidak lagi mempedulikan agama. Tidak lagi mempedulikan apakah harus ke gereja atau tidak. Sekarang semuanya serba ada. Dapat mendengarkan khotbah di YouTube. Klik apa saja, semuanya muncul. Dan tidak perlu ibadah lagi ke gereja. Dan mereka setiap hari dikuasai dengan keadaan di mana gadget ini adalah barang yang benar-benar melekat dan tidak bisa mereka hindari. Artinya manusia sudah hidup dengan gadget. Setiap pagi yang dicari gadget. Setiap hari hidup dekat dengan handphone yang kita miliki. Masalah-masalah yang kita hadapi, semuanya ada jawaban di dunia internet. Klik Google, maka Google sudah dapat memberikan jawaban apapun juga. Dengan cara demikian kita melihat, kalau manusia sudah hidup terbiasa dengan pola kehidupan yang seperti ini, dengan perkembangan zaman yang maju, semuanya dapat diakses dengan mudah. Internet menjadi sebuah andalan
dan ibadah tidak menjadi hal yang utama. Mereka berpikir ibadah online itu adalah ibadah yang sebenarnya hal yang bisa dilakukan di mana saja dan tidak perlu ke gereja. Anda melihat bagaimana manusia di akhir zaman sekarang ini makin tipis atau makin benar-benar krisis di dalam pengalaman iman mereka, pengalaman perjumpaan mereka dengan Tuhan. Dan kalau ini tidak diwaspadai, maka manusia di akhir zaman akan mengalami apa yang namanya krisis iman. Dan kalau ini tidak diwaspadai, maka manusia di akhir zaman akan benar-benar menghadapi sebuah tantangan-tantangan yang tidak mudah. Jika mereka tidak menguatkan iman, maka saya tidak yakin ada banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian tidak lagi memiliki harapan dan ketergantungan dengan Tuhan. Semuanya sudah beralih, bergeser dengan apa yang mereka dapatkan di dunia ini. Hati-hati saudara. Oleh sebab itu, mari apapun keadaan di akhir zaman ini, tantangan yang semakin berat, biarlah iman kita tetap kuat, tetap kokoh. Jangan sampai iman kita digeser oleh apapun, sehingga kita akan tetap melekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Apapun tantangan masalah yang kita hadapi, mari percayalah Tuhan tetap ada dan menyertai kita, memberkati kita, memelihara kita, dan melindungi kita. Oleh sebab itu, mari jangan hidup jauh dari Tuhan. Mari rajin baca Alkitab, rajin untuk berdoa, rajinlah beribadah di gereja, supaya imanmu bertumbuh dan imanmu kokoh, sehingga engkau tidak akan mudah ditumbangkan oleh tantangan yang semakin besar, yang semakin berat di akhir zaman ini. Mari tetap kuatkan iman dan jangan sampai krisis iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.